everyone, introduce myself. My name is Putri Alstari. I'm from Management Class 24B with NPM 244111079. Here I will explain a little about the material tiered financial management. Pengertian dari financial management atau biasa disebut dengan manajemen keuangan adalah suatu bidang ilmu dan fungsi manajerial yang fokus pada perencanaan, pengolahan, dan pengendalian dan pengambilan keputusan terkait penggunaan dana dalam suatu organisasi atau individu dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan antara profitabilitas, likuiditas, dan risiko-risiko guna meningkatkan nilai ekonomi secara berkelanjutan. Selanjutnya itu ada tujuan manajemen keuangan. Tujuan utama manajemen keuangan adalah ada 5. Yang pertama ada memaksimalkan nilai perusahaan. Yang kedua menjaga likuiditas atau kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. Yang ketiga mengoptimalkan struktur modal. Yang keempat mengolah risiko keuangan. Dan yang kelima meningkatkan profitabilitasnya. Selanjutnya ada fungsi utama manajemen keuangan. Yang pertama itu ada perencanaan keuangan atau financial planning yang ada 3. Yang pertama itu ada menentukan kebutuhan dana. Yang kedua membuat anggaran atau budgeting. Yang ketiga itu ada perencanaan jangka pendek dan panjang. Yang kedua itu ada penganggaran atau budgeting yang ada 3. Yang pertama ada anggaran operasional, yang kedua anggaran kas, dan yang ketiga itu ada anggaran investasi. Selanjutnya itu ada pengelolaan dana atau financial control. Yang pertama itu ada pengendalian biaya, yang kedua analisis penyimpangan anggaran, dan yang ketiga itu ada evaluasi kinerja keuangannya. Selanjutnya Keputusan dalam manajemen keuangan. Manajemen keuangan melibatkan 3 keputusan utama, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan pembagian laba. Keputusan investasi berkaitan dengan penempatan dana pada aset atau proyek yang diharapkan dapat memberikan keuntungan di masa depan. Keputusan ini harus mempertimbangkan tingkat resiko dan tingkat pengembalian yang diharapkan. Keputusan pendanaan berhubungan dengan cara memperoleh dana, baik dari sumber internal seperti laba ditahan, maupun sumber dari eksternal seperti pinjaman dan penerbitan saham. Manajer keuangan harus menentukan struktur modal yang paling optimal. Keputusan pembagian laba berkaitan dengan apakah laba akan dibagikan kepada pemilik atau ditahan untuk mengembangkan usaha. Keputusan ini harus mempertimbangkan kebutuhan, modal, dan kepentingan pemiliknya. Selanjutnya, itu ada laporan keuangan dan manajemen keuangan. Laporan keuangan merupakan alat utama dalam manajemen keuangan. Melalui laporan keuangan, manajer dapat mengetahui kondisi keuangan organisasi. Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Ketiga laporan ini saling berkaitan dan memberikan gambaran menyeluruh tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas organisasi. Analisis keuangan. Analisis keuangan dilakukan untuk menilai kinerja keuangan dan kesehatan organisasi. Analisis ini membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Melalui analisis keuangan, organisasi dapat mengetahui tingkat likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas, serta mengevaluasi efisiensi penggunaan aset. Selanjutnya, manajemen resiko keuangan. Setiap aktivitas keuangan mengandung resiko. Manajemen resiko keuangan bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan resiko yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan organisasi. Resiko keuangan dapat berasal dari perubahan kondisi ekonomi, fluktuasi suku bunga, maupun ketidakmampuan pihak lain dalam memenuhi kewajibannya. Selanjutnya, manajemen keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Manajemen keuangan tidak hanya diterapkan dalam perusahaan, tetapi juga dalam kehidupan pribadi. Pengelolaan pendapatan, pengeluaran, tabungan, dan investasi merupakan bagian dari manajemen keuangan pribadi. Dengan manajemen keuangan yang baik, individu dapat mencapai kestabilan finansial dan kesejahteraan jangka panjang.
Jadi, kesimpulan dari materi yang saya jelaskan adalah manajemen keuangan adalah proses pengelolaan dana secara terencana dan terkontrol agar dapat digunakan secara efektif dan efisien. Penerapan manajemen keuangan yang baik membantu menjaga stabilitas keuangan, mengurangi resiko, serta mendukung pencapaian tujuan jangka pendek dan jangka panjang secara berkelanjutan. Okay guys, that's all the material I can convey. See you and thank you.